4. Pemerintah dan DPR harus segera membentuk undang-undang OJK untuk independensi pengawasan perbankan dan undang-undang JPSK yang menjadi dasar yuridis bagi pemerintah dalam mengambil langkah-langkah tegas pada saat negara mengalami krisis dengan tetap melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum sebagai dasar dalam mengambil keputusan. 5. Bank Indonesia harus memperbaiki peraturan-peraturan internal untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan, abuse of power, yang dilakukan para pejabat Bank Indonesia, dan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perbankan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. 6. Pemerintah perlu membentuk tim pemburu aset yang telah diambil secara tidak sah oleh pelaku dugaan tindak pidana yang telah merugikan perekonomian negara, pengurus dan pemilik Bank Senturi. Upaya pemburuan aset ini harus dilaporkan hasilnya kepada DPR di bawah supervisi dan monitoring tim pemantau panitia angket Senturi yang akan dibentuk oleh DPR. Terhadap dana para investor PT Antaboga Delta Sekuritas, dari hasil penelitian panitia angket di lapangan ternyata memang merupakan nasabah Bank Senturi yang ditawari discretionary fund dengan modus penipuan sebagai modus Bank Senturi, sehingga Pansus menyetujui dan mengusulkan agar pemerintah segera mencari jalan keluar agar dana tersebut dapat segera dibayar dan diterima oleh investor yang memang nyata-nyata dirugikan oleh oknum Bank Senturi. Ketua, para wakil ketua, anggota dewan yang terhormat, masyarakat Indonesia yang tercinta, izinkan saya membacakan opsi kedua atau B. Kesimpulan atau C. Jadi ini karena tadinya ada A, B, C, B itu sudah berintegrasi kepada salah satu opsi, dan karena itu yang ada adalah opsi C atau B dalam laporan ini. 1. Pengucuran dana Bank Senturi melalui FPJP oleh Bank Indonesia dan penyertaan modal sementara oleh lembaga penjamin simpanan adalah keuangan negara. 2. Patut diduga telah terjadi penyimpangan dalam proses pengambilan kebijakan oleh otoritas moneter dan fiskal yang diikuti berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, mulai dari operasional Bank CIC, proses akuisisi Bank Dampak dan Bank Piko oleh Cingkara Capital, merger Bank CIC, Bank Dampak dan Bank Piko menjadi Bank Senturi, operasional Bank Senturi, pemberian FPJP dan penyertaan modal sementara sampai kepada mengucurnya aliran dana. 3. Diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak otoritas moneter dan fiskal dengan mengikutsertakan pemegang saham pengendali, pengurus, dan manajemen Bank CIC, Bank Senturi, debitur dan nasabah terkait, sehingga terindikasi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Terkait dengan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, panitia angket telah mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab: fraksi Partai Golkar, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan fraksi Partai Hanura. Dalam pandangannya menyebutkan nama-nama fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyebutkan unit kerja dalam institusi, dan fraksi Partai Gerindra menyebutkan pejabat yang bertanggung jawab. Nama-nama tersebut tercantum dalam uraian berikut ini. Fraksi Partai Golkar, secara khusus pejabat-pejabat kunci yang diduga bertanggung jawab atas kasus Bank Senturi ini dengan pendekatan proses adalah sebagai berikut. Proses pengambilan kebijakan akuisisi dan merger antara lain adalah RT, RAR, HAW,
Saudara AP, mantan Deputi Gubernur, dan Saudara AN, mantan Deputi Gubernur Senior, Saudara MSG, mantan Deputi Gubernur, dan Saudara MI, mantan Deputi Gubernur, serta Saudara SAT, mantan Direksi Bank Indonesia, dan Saudara SCF, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia. 2. Proses pengambilan kebijakan pemberian FPJP dan pelaksanaannya adalah Saudara BO, mantan Gubernur BI, Saudara SCF, Deputi Gubernur BI, Saudara MSG, mantan Deputi BI, Saudara BM, mantan Deputi Gubernur. 3. Proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan PMS atau bailout adalah Saudari SMI selaku mantan Ketua KSSK, Saudara BO, mantan anggota KSSK, Saudara RP, mantan Sekretaris KSSK, adalah Saudara MS, mantan Ketua UKP 3R, Saudara RJT, FD, dan DN adalah pejabat LPS. Praksi PDI Perjuangan agar dilakukan proses hukum secara terbuka terhadap para pejabat yang terlibat dan memegang posisi kunci pada periode terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan seperti mantan Gubernur Bank Indonesia Dr. Budiono, mantan Ketua KSSK Dr. Sri Mulyani Indrawati, mantan anggota Dewan Gubernur Miranda S. Gultom, mantan Direktur Pengawasan Bank 1 Sabar Anton Tarihoran, mantan Deputi Gubernur Senior Anwar Nasution, mantan Deputi Gubernur Aulia Pohan, mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Praksi Partai Keadilan Sejahtera. 1. Para pihak yang diduga bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana dalam periode akuisisi merger sampai dengan menjelang pemberian FPJP adalah Manajemen Lama Bank Senturi, Robert Tatular, Dewi Tatular, Rafaat Ali Rizki, Hisham Alwarak, dan para pejabat BI terkait.